EPS 22 Rayuan Diva. 3 bulan kini telah berlalu. Raya sudah kembali bekerja di tempat yang semestinya. Di sebuah pelosok desa yang sangat jauh dari kota. Sangat jauh dari kehidupan Raya yang dulu. Sedangkan saat ini Nia sedang asyik mengasuh bayi kecilnya yang sudah mulai lincah merespon dan menanggapi apa yang diberitahu padanya. Semakin hari anak Nia semakin menggemaskan. Mas, usia Sanum udah 3 bulan. Boleh ya aku mengajaknya main keluar? Pinta Nia. Di mana selama ini Faris tak mengizinkan putrinya itu keluar dari rumah. Baginya, usianya sangat kecil untuk dibawa keluar. Lagian bermain di rumah dengan banyak permainan dan juga halaman yang luas menurut Faris itu sudah cukup untuk Sanum. Putri semata wayangnya itu. Emangnya kamu mau kemana? Tanya Faris sambil mengancing lengan baju kemejanya. Pagi ini, Faris akan pergi keluar kota. Tadinya ia ingin mengajak Sanum dan juga Nia. Tapi terlalu beresiko mengajak mereka. Karena ia harus berpindah dari satu kota ke kota lainnya hanya dalam sehari. Membuat ia pun mengurungkan niatnya. Nggak jauh-jauh kok, Mas. Paling cuma dibawa ke taman bermain. Walau bagaimanapun anak seusia Sanum pasti senang jika melihat teman-teman yang seusianya. Itu juga bisa melatih agar dia bisa bermain bersama dengan teman-teman seusianya. Mas, ucap Nia agak mendekat ke arah Faris. Apa gadis kecil ayah ini ingin bermain? Goda Faris menggelitik perut putrinya. Membuat putrinya itu pun tertawa sebagai respon dari apa yang Faris dilakukan padanya. Ini juga saran dari mama kok, katanya nggak baik anak-anak terus main sendiri. Mereka akan canggung jika dipertemukan dengan anak-anak lainnya dan itu benar Mas. Saat kemarin waktu melakukan imunisasi dia terlihat takut saat orang-orang datang yang baru dikenalnya. Ia juga tak bisa berinteraksi dengan anak bayi lainnya. Ucap Nia. Kemarin adalah jadwal ia mendapatkan imunisasi di rumah sakit. Nia mencoba berbaur dengan ibu-ibu lainnya yang juga membawa anak-anak mereka. Namun, ia sangat terkejut melihat respon anaknya yang ketakutan dan juga tak mau berinteraksi dengan bayi-bayi lainnya. Tak seperti bayi pada umumnya dan dokter mengatakan anak itu tak pernah dibiarkan bermain di situasi dan teman baru. Oleh orang-orang baru dan hanya bermain dengan orang yang sama di setiap harinya. Mendengar penjelasan dokter, Nia pun bertanya kepada kedua ibunya, ibu kandung dan ibu mertuanya. Mereka memberi penjelasan jika memang anak-anak sesekali harus dibawa keluar untuk bermain dan berinteraksi. Tapi, kamu sendiri tahu kan, sayang, aku lagi sangat sibuk. Tunggu aku ya. Jika aku tak sibuk aku akan menemani kalian. Jika aku tidak sedang sibuk kita bawa Sanum untuk berjalan-jalan, ucap Faris lagi. Namun, Nia pun terus mendekatkan Sanum pada Faris. Ada bibi kok yang menemani kami. Lagian kami juga hanya bermain di taman di dekat rumah kita, di depan kompleks ini. Kami baik-baik saja kok, boleh ya? Rencananya kami mau pergi sore nanti. Ucap Nia di mana dia sudah mengecek tempat itu. Tempatnya aman dan di saat sore hari ada banyak bayi-bayi yang berjalan di sana. Ada yang bermain di rumput. Ada yang hanya didorong dengan kereta bayinya. Ada yang sengaja untuk duduk di tikar piknik yang mereka bawa. Faris berpikir sejenak. Ia menatap putrinya. Memang dulu Raya selalu membawa anak-anaknya untuk berjalan-jalan. Bahkan saat usianya masih 1 bulan. Raya sering membawanya berjalan-jalan bersama dengan asisten rumah tangganya dan juga pengasuhnya. Sekarang Sanum sudah berusia 3 bulan. Faris berpikir memang tak ada salahnya untuk ia memperkenalkannya dengan orang-orang baru. Dia juga melihat Nia yang begitu antusias ingin jalan-jalan. Pasti ia juga punya rasa bosan selalu berada di rumah dan ingin bersenang-senang. Ya udah, boleh, tapi ajak ibu. Jika ibu sibuk kamu bisa ajak Tante Tari atau Indira. Iya, Mas, aku akan mengajak mereka. Ucap Nia merasa senang karena mendapat izin dari Faris. Ya sudah. Aku berangkat bekerja dulu. Ya, ucapnya. Ia pun berangkat keluar kota. Sementara itu Nia sibuk menyiapkan keperluan anaknya yang akan dibawa keluar untuk pertama kalinya. Ia ingin membawa Sanum bermain di taman dan mengenalkan orang-orang yang ada di sana. Nia sudah sangat antusias membawa putrinya itu berjalan-jalan. Pasti sangat menyenangkan pikirnya. Sore hari pun tiba dan benar saja Nia membawa Sanum untuk berjalan-jalan bersama dengan satu orang bibi dan juga mengajak ibu mertua dan Indira.
Mereka yang sudah sampai di taman masih berjalan-jalan. Awalnya Sanum sangat takut saat melihat orang-orang baru yang dilihatnya. Namun, ibu mertua terus mengajaknya bercanda dan sengaja membawanya ke anak-anak yang sedang bermain dan ternyata usaha ibunya berhasil. Sanum sudah tak menangis lagi dan dia malah terlihat bahagia melihat yang lainnya bermain. Ia terlihat bahagia melihat teman-temannya bermain, berlarian ke sana kemari. Terlihat ia sangat juga ingin turun dari gendongan neneknya dan berlari bersama dengan yang lainnya. Setelah leleh, Agatha pun memberikan Sanum pada Nia. Ibu cari minum dulu. Agatha pun meninggalkan Nia sendiri sementara yang lainnya entah kemana. Nia, panggil seseorang saat Nia sedang menggendong bayinya. Bermain bersama Sanum yang sejak tadi tertawa gembira. Diva, jawab Nia saat melihat siapa yang datang. Kamu kok nggak pernah jawab pesanku sih? Mentang-mentang kamu sudah menikah dengan duda kaya dan tampan. Kamu jadi lupain kita deh. Ucap Diva duduk di samping Nia yang duduk di bangku taman bersama dengan Sanum di pangkuan. Iya, maaf. Aku sudah mengganti nomor itu. Kamu tahu sendiri kan? Aku hanya beberapa bulan saja menikah dan hamil. Sekarang lihatlah bayiku masih sangat kecil. Mana mungkin aku bisa menghampiri kalian semua di perusahaan? Ucap Nia. Iya. Aku ngerti kok. Ya beginilah kehidupanku sekarang. Ya ampun. Putri kamu cantik sekali. Namanya siapa? Tanya Diva berbasa basi. Padahal ia sama sekali tak tertarik dengan bayi kecil yang dipangku Nia. Namanya Sanum. Jawab Nia. Oh ya. Kamu nggak ada rencana mau balik kerja lagi? Tanya Diva yang mulai melancarkan aksinya untuk mendekatkan diri pada Nia. Sudah lama ia menunggu Nia untuk keluar dan memiliki waktu luang. Ia biasanya keluar hanya untuk membeli sesuatu keperluan. Baru saja ia ingin menghampirinya. Nia sudah langsung pergi. Namun, tadi ia mendapat informasi dari orang yang biasa dimintai untuk mengawasinya Nia. Nia sedang bersantai di taman membuat Diva langsung mengarah ke taman tersebut. Ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan sedikit pun untuk menjalankan rencananya dan juga Raya. Aku keluar rumah saja susah. Bagaimana mungkin aku mau bekerja? Jawab Nia jujur apa adanya. Karena memang seperti itulah kehidupan Nia sekarang. Sikap posesif Faris membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi Sanum yang masih kecil. Mungkin beda ceritanya nanti jika Sanum sudah besar nantinya. Boleh aku minta nomor ponselmu? Yang lama sudah tidak aktif ya. Ucap Diva memberikan ponselnya. Nia pun langsung mengambil ponsel Diva dan mengetik nomornya di sana. Iya, maaf. Yang lama sudah nggak aktif. Waktu itu ponselku nggak sengaja jatuh dan Mas Faris langsung memberikan yang baru dengan nomor baru. Mas Faris juga nggak suka di dalam kontak aku terlalu banyak nomor pria. Maklumlah namanya juga kita sudah menikah kan harus nurut apa kata suami. Ucap Nia sedikit tertawa kecil begitu juga dengan Diva. Mereka pun mulai mengakrabkan diri kembali setelah beberapa waktu lalu tak saling berkomunikasi. Dulu juga mereka sebenarnya tak begitu akrab. Namun, karena rencana yang diminta oleh Raya membuat Diva mau tak mau harus akrab kepadanya dan menunggu rencana Raya selanjutnya. Nia, kita pulang sekarang ya. Ini sudah mau maghrib. Ucap Agatha membuat Nia pun pamit pada Diva dan mereka pun pulang. Diva melihat Nia yang berjalan bersama mertua dan juga Indira adik dari Agatha. Bersenang-senanglah Nia. Aku akan segera merebut kebahagiaanmu itu. Aku akan menempati posisimu menjadi istri kesayangan dari Faris. Ucap Diva dengan senyum semeringah di wajahnya. Nia yang tadi itu siapa? Tanya Indira yang bisa melihat jika wanita itu memiliki niat jahat pada mereka. Oh, itu temanku saat bekerja di perusahaanku yang lama. Tadi nggak sengaja bertemu dan cuma berbincang sebentar kok. Memangnya kenapa? Tante, tanya Nia yang bisa melihat jika wajah Indira tak begitu senang saat menanyakannya. Kamu jangan terlalu dekat dengan wanita seperti itu. Entahlah tante nggak suka dengan penampilannya, ucap Indira. Ia bisa mencium bau-bau pelakor dari kehadiran wanita itu. Mendengar itu, Nia hanya mengangguk dan kemudian mereka masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu mereka. Semenjak hari itu, Diva terus mengirim pesan dan mengomentari postingan-postingan di akun media sosial Nia, membuat mereka semakin akrab. Terlebih lagi Diva sering membahas masalah pekerjaan. Nia yang sangat merindukan pekerjaannya yang dulu terus saja membalas pesannya.
Kamu itu sering berkomunikasi dengan siapa, sih? Tanya Faris yang bisa menyadari jika Nia sering memegang ponselnya dan berkirim pesan dengan seseorang. Nia pun memperlihatkan ponselnya pada Faris. Itu teman lamaku di kantor, jawab Nia. Faris mengambil ponsel Nia dan membaca semua chatnya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dan Faris kembali memberikan ponsel itu pada Nia. Oh ya, Sabtu ini aku tak punya pekerjaan. Apa kamu ingin kita jalan-jalan? Tanya Faris membuat Nia pun langsung mengangguk. Iya, Mas, kita jalan-jalan. Yuk, ucap Nia kemudian mereka pun mulai mengatur rencana untuk jalan-jalan bersama Sanun. Faris sengaja meluangkan waktunya untuk mengajak anak dan istrinya untuk berjalan-jalan. Hari yang mereka nantikan pun tiba. Saat ini mereka sedang berada di rumah makan yang berbentuk lesehan dan membiarkan Sanum yang mulai merangkak bermain-main di sekitaran tempat mereka makan. Diva kembali menyapanya. Wah, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Ayo gabung sama kami saja. Ucap Nia membuat Diva pun langsung menghampiri dan duduk di samping Faris. Diva melihat story Wania, membuat ia langsung datang ke tempat yang sama. Kalian sering makan di sini? Tanya Diva berbasa-basi membuat Nia menggeleng. Enggak kok, ini juga baru pertama kalinya aku ke sini bersama dengan Mas Faris. Katanya Mas Faris yang sering ke sini. Ucap Nia kemudian Nia pun mengenalkan Diva pada Faris. Setelah mereka berkenalan, Faris memilih fokus pada Sanum yang bermain, membiarkan Nia berbicara panjang lebar dengan Diva. Faris sedikit tak nyaman saat Diva terus saja mendekat ke arahnya dengan alasan bermain bersama dengan Sanum. Belum lagi penampilan Diva yang begitu terbuka. Rok mininya terkadang terangkat memperlihatkan area yang seharusnya tak dilihat oleh Faris, membuat Faris lebih menghindar dan menjaga penglihatannya. Makanan pun datang. Lagi-lagi Diva seolah sudah mengenal Faris dengan baik. Ia memberikan makanan kepada Faris dan sok akrab dengannya di saat Nia sedang mengurus Sanum. Mas, aku ke kamar mandi dulu ya. Aku mau membersih Sanum. Sepertinya dia harus mengganti popoknya. Ucap Nia kemudian ia pun membawa Sanum ke kamar mandi setelah mendapat anggukan dari Faris. Setelah Nia pergi barulah Diva benar-benar melancarkan aksinya. Bahkan ia sengaja membuka satu kancing bajunya dengan alasan gerah, memperlihatkan dada yang menyembul. Faris yang tak nyaman ingin pergi. Namun, Diva menariknya untuk duduk kembali. Kamu mau kemana, Mas? Tanya Diva yang tiba-tiba juga memanggil Faris dengan sebutan Mas, seperti cara Nia memanggil Faris. Maaf, mungkin Nia membutuhkan bantuanku. Kamu habiskan saja makanannya. Permisi, ucap Faris ingin berdiri. Namun, Diva tetap tak melepaskannya, membuat Faris tak punya pilihan lain selain menghempaskan tangan Diva yang menahannya dan berlalu meninggalkan Diva yang terlihat meringis kesakitan. Karena terhempas Faris yang cukup kuat merembuat tangannya terbentur meja. Faris berlalu pergi dari sana dengan Diva yang terus mengusap tangannya yang terasa sakit. Awas ya kamu. Saat ini kamu jual mahal. Lihat saja nanti. Kamu pasti tergoda denganku. Tubuhku jauh lebih menarik daripada Nia. Ucap Diva merasa kesal. Faris ingin menyusul Nia, namun Nia sudah datang membuat mereka bertemu di jalan. Ada apa, Mas? Tanya Nia membuat Faris pun langsung mengambil Sanum ke gendongannya. Aku tunggu di mobil. Kamu ambil barang-barang kita di sana. Aku tak nyaman dengan temanmu itu. Ia selalu mendekatiku. Ucap Faris membawa Sanum menuju ke parkiran. Nia tak menjawab apa-apa dan berjalan menuju tempat mereka tadi, di mana Diva masih menunggu di sana. Nia, di mana putrimu? Tanyanya padahal yang sebenarnya dia menyenangkan suaminya. Dia sudah di parkiran. Mas Faris ada pekerjaan jadi kami duluan ya. Ini sudah aku bayar. Kok, ucap Nia mengambil tas tangan serta perlengkapan bayi yang ada di meja di samping Diva. Loh, kok kalian langsung pergi sih? Kalian kan belum makan. Ucap Diva tak terima. Namun, dia bisa apa jika saat ini mereka sudah pergi meninggalkan mereka? Maaf ya, aku pergi dulu. Lain kali kita ketemu lagi. Ucap Nia saat Faris kembali mengirim pesan agar dia lebih cepat dengan alasan Sanum mulai rewel dan kepanasan. Nia pun pergi. Sementara Diva hanya cemberut melihat targetnya pergi dan rencananya hari ini gagal untuk menggoda Faris. Di saat dia sedang menggerutu tak jelas tiba-tiba ponselnya bergetar dan segera mengangkatnya.
Halo, jawabnya ketus. Di mana yang menelponnya adalah Raya. Diva, iya, Tante, ada apa? Tanya Diva setelah mengangkat panggilan dari Raya. Kamu masih mau kan bekerja sama dengan Tante? Tanya Raya dari balik teleponnya. Ya iyalah, Tante, emangnya kenapa? Aku sekarang sedang mendekati Nia. Jawab Diva. Aku memintamu mendekati Nia dan juga mengakrabkan diri padanya. Bukan menggoda Faris seperti apa yang baru saja kau lakukan. Diva bisa mendengar nada kesal dari balik panggilan Raya. Ingat Diva, aku hanya bisa membantumu jika kamu menuruti apa kataku. Kau tahu, Faris sangat tak suka dengan wanita seperti itu. Dia tak akan tergoda dengan tubuhmu walau kau melepaskan semua pakaianmu di depannya. Jadi, turuti saja apa yang aku katakan. Jangan bertindak sendiri, ucap Raya. Kemudian mematikan panggilannya. Ia sangat kesal saat mendapat laporan dari orang yang diminta untuk mengawasi Diva dalam melancarkan aksinya dan orang itu mengirim video, di mana video itu terlihat jelas jika Diva sedang menggoda Faris. Diva mematikan ponselnya dan melihat sekitarnya. Mengapa Raya bisa tahu akan apa yang dilakukannya? Apakah dia ada di sekitar sana atau menyuruh seseorang? Namun, setelah melihat dengan seksama, Diva sama sekali tak mencurigai siapapun yang ada di sana yang mungkin memberitahu apa yang dilakukannya kepada Raya. Ngeselin banget, sih, ucap Diva kemudian ia pun meninggalkan tempat itu. Untuk apa juga dia tinggal di sana seorang diri? Ia tadi sengaja datang ke tempat itu karena kembali mendapat informasi dari orang yang dimintanya untuk mengawasi mereka. Mengabarkan jika saat ini Nia bersama dengan Faris di rumah makan dan setelah memeriksa postingan Nia info itu benar. Diva merupakan anak dari pemilik perusahaan tempat Nia bekerja dulu. Ia juga bekerja sebagai karyawan saat Nia masih bekerja. Namun, posisinya sebagai anak dari pemilik perusahaan membuat ia bisa pergi seenaknya meninggalkan pekerjaannya dan menjalankan urusan pribadinya.